Excel Ferrari Fatahillah dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang bagaimana penyelesaian dari latihan soal mengenai panjang kurva yang terdapat di mata kuliah kalkulus. Nah, untuk video selengkapnya, kita simak video berikut. Selamat menonton! Oke, di sini terdapat soal mencari panjang kurva, di mana di sini tertulis carilah panjang kurva pada fungsi Y sama dengan X pangkat 5 per 5 ditambah 1 per 12 X pangkat 3, di mana intervalnya dari setengah sampai 1. Nah, mari kita selesaikan soal ini. Pertama-tama kita tulis kembali fungsinya. Y sama dengan X pangkat 5 per 5 ditambah 1 per 12 X pangkat 3. Nah, dari fungsi ini kita dapat bisa sederhanakan menjadi X pangkat 5 per 5 ditambah 1 per 12. X-nya kita keluarkan ya, menjadi 1 per 12 dikali X pangkat 3. Lalu X pangkat 5 per 5 ditambah 1 per 12. Nah, X-nya ini kita keatasin jadi X pangkat min 3. Nah, dari persamaan fungsi ini, pertama kali untuk menjawab soal kita harus turunkan fungsinya. Turunan dari fungsi ini adalah Y aksen sama dengan X pangkat 5 per 5, turunannya menjadi 5 X pangkat 4 per 5 ditambah setengah, maksud saya 1 per 12 dikali turunan dari X pangkat min 3 itu min 3X pangkat min 4. Nah, sehingga 5 sama 5 dapat kita bagi menjadi hasilkan X 4 tambah min 3 per 12 X pangkat min 4 sama dengan X pangkat 4 plus kali min menjadi min 3 per 12 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 4 X pangkat min 4. Lalu kita turunkan ke bawah menjadi X plus 4 min 1 per 4 X pangkat 4. Nah, turunan dari fungsi soal sudah terdapat hasilnya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus mencari panjang kurva. Rumusnya adalah integral dari A sampai B akar 1 ditambah turunan dari fungsi dikuadratkan. Maka supaya gampang menjawabnya, kita cari dulu nilai dari 1 ditambah hasil turunan fungsi kemudian dikuadratkan. Maka dapat kita tuliskan di sini, maka 1 ditambah fungsi, karena di sini nilai Y, maka kita masukkan sini fungsinya Y kuadrat sama dengan, kita masukkan yang tadi sudah kita cari, 1 ditambah X pangkat 4 dikurang 1 per 4 X pangkat 4 kuadratkan. Maka hasilnya 1 ditambah X pangkat 16 dikurang setengah ditambah 1 per 16 X pangkat 4. Lalu kita dapat hasilkan supaya tidak bingung, menjadi X pangkat 16, 1 dikurang setengah menjadi setengah plus setengah ditambah 1 per 16 X pangkat 4. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan atau dapat kita faktorkan menjadi X pangkat 4 ditambah
1 per 4x pangkat 4 kuadrat. Nah, setelah ketemu jawabannya ini, kemudian kita akarkan, masukkan ke dalam rumus ini. Rumusnya panjang kurva sama dengan integral, masukkan karena interval dari setengah sampai 1, maka kita tuliskan setengah 1. Lalu kita masukkan yang tadi sudah kita cari, substitusi ke dalam akarnya, menjadi x pangkat 4 ditambah 1 per 4x pangkat 4 kuadrat. Nah, karena di sini ada kuadrat dan akar, maka kalau kita kalikan, keduanya akan hilang. Dapat kita tuliskan interval setengah sampai 1, x pangkat 4 ditambah 1 per 4x pangkat 4. Nah, sini dapat kita hitung menjadi, ini kita integralkan. X pangkat 4 itu kita integralkan akan menghasilkan x pangkat 5 per 5 ditambah 1, ini 1 per 4 x pangkat 4, kalau kita integralkan menjadi, soal ini min 1 4x pangkat 4 12, maksud saya ini 12. Integral dari 1 per 4x pangkat 4 itu 1 min 12x pangkat 4. Ini 1 setengah. Nah, sehingga kita substitusi nilai 1 dan setengahnya ke dalam fungsinya. Maka x-nya kita masukin ke yang 1 dulu ya. 1 pangkat 5 per 5 dikurang 1 per 12 kali, ini 3 ya, 1 pangkat 3 dikurang setengah, masukin nilai yang setengah, per 5 dikurang 1 per 12, x nya setengah pangkat 3. Maka dapat kita hasilkan 1 per 5 dikurang 1 per 12 dikurang 1, hasil dari ini di 1 per 160 dikurang 2 per 3. Maka hasil dari 1 per 5 dikurang 1 per 12 itu menghasilkan 7 per 60 dikurang 1 per 160 dikurang 2 per 3 itu hasilnya min 317 per 480. Nah, di sini kita dapat jumlahkan 760 tambah 317 plus 480 plus dari min kali min ya, maka sama menghasilkan 373 per 480 ya. Maka panjang kurva dari soal Y sama dengan x pangkat 5 per 5 ditambah 1 per 12 x pangkat 3 interval dari setengah sampai 1 itu nilai panjang kurvanya didapat 373 per 480. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil prodi Pendidikan Matematika dan saya masuk di kelas 2C
Nomor NIM saya 19011050005. Dan di sini saya akan menjalankan tugas saya, yaitu dalam mata kuliah kalkulus integral dengan menjelaskan soal di buku paket nomor 22. Untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal nomor 22, maka kalian harus tetap menonton dan saksikan video ini sampai dengan penyelesaian terakhirnya. Oke, untuk tidak lama-lama kembali, mari kita akan saksikan penjelasan mengenai soal nomor 22. Dan tolong dalam keadaan enjoy. Oke guys, ini kita akan memulai pengerjaan soal nomor 22. Di soal nomor 22 ini ada dua soal. Tapi kita akan bahas soal pertama dulu, yaitu carilah sebuah kurva dengan sebuah turunan positif melalui titik 0 dan 1 yang integral untuk panjangnya persamaan keempat adalah, nah di soal sudah diberikan dalam bentuk R itu adalah panjang kurva, lambang panjang kurva, sama dengan integral dengan interval 1 dan 2 akar 1 ditambah 1 per Y pangkat 4 dy. Nah, untuk pengerjaan soal nomor yang A ini, nomor 22, yaitu dengan pertama kita mulai dengan pembahasan secara awal, yaitu diketahui nilai R sama dengan integral interval 1 dan 2 akar 1 tambah 1 per Y pangkat 4 dy melalui 0,1. Nah, sebelum kita memulai pembahasan yang lebih detail, maka kita harus mengetahui definisi dari persamaan keempat, yaitu jika G aksen kontinu pada interval C dan D, panjang kurva X sama dengan G Y. Dari A sama dengan buka kurung GC, C sampai B, G, D, D adalah R sama dengan integral interval C dan D akar 1 ditambah buka kurung G aksen Y tutup kurung pangkat 2 dy. Nah, kalau kita sudah memahami dari definisi soal tersebut, maka kita dapat menyelesaikan soal tersebut ini. Nah, kita mulai di pembahasan yang lebih detail, yaitu untuk mengetahui bentuk sebuah kurva, maka harus mencari terlebih dahulu bentuk GY melalui G aksen Y pangkat 2 sehingga buka kurung G aksen Y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1 per Y4. 1 per Y4 yaitu dari soal yang ini, karena 1 per Y4 ini melambangkan dari rumus G aksen Y tutup kurung pangkat 2. Nah, makanya dipilihnya adalah 1 per Y4. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari nilai G aksen Y? Yaitu dengan pertama, karena sini ada pangkat 2, supaya pangkat 2 ini hilang, maka di sisi yang kedua ruas, harus di akar 2. Di akar 2. Maka menjadi G aksen Y 1 per Y pangkat
4 diakarkan. Ya, nah, maka akan menghasilkan G aksen Y sama dengan 1 per Y pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai G aksen Y, yaitu 1 per Y pangkat 2. Selanjutnya, untuk mengetahui bentuk GY, maka perlu menggunakan rumus integral dari hasil bentuk turunannya. Sehingga, nah, sebelum kita memulai penjelasan pada soal ini, maka kita harus memahami rumus dasar dari integral. Yaitu, misalkan kita mencari integral C pangkat N. Sama dengan, maka menghasilkan yaitu 1 per N tambah 1 dikali C pangkat N tambah 1 ditambah C. Nah, C ini dilambangkan sebagai konstan. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami rumus dasar dari integral, maka kita dapat menjawab soal pada soal ini, yaitu dengan integral 1 per Y kuadrat dy sama dengan. Nah, supaya kita lebih mudah dalam pengerjaan soal ini, maka bentuk dari 1 per Y kuadrat kita jangan jadikan pecahan, yaitu dengan jadi bentuk kayak biasa, yaitu seperti integral Y pangkat min 2 dy. Nah, kenapa bentuk pecahan biasanya kenapa bentuk pecahan ini bisa menjadi Y pangkat min 2? Karena cara untuk mengubah dari pecahan menjadi seperti ini, dengan Y pangkat 2 kita naikkan ke atas, maka pangkatnya menjadi min 2. Paham kan? Semoga paham dari maksud dari jawaban ini. Maka setelah selesai dari integral Y pangkat min 2 dy, maka kita dapat mengerjakan soal tersebut dengan menggunakan rumus dasar integral, yaitu dengan ibaratkan pangkat min 2 ini adalah N. Maka integral dari Y pangkat min 2 menjadi 1 per min 2 ditambah 1 dikali Y pangkat min 2 ditambah 1 ditambah C. Maka 1 per min 2 tambah 1 menghasilkan 1, jadi min 1 per 1 dikali Y pangkat min 1 tambah C. Maka nilai GY menjadi min Y pangkat min 1 ditambah C. Nah, karena pada di soal itu dia bentuknya ada pecahan, maka kita ubah menjadi pecahan. Menjadi GY sama dengan min 1 per Y tambah C. Nah, gitu ya. Nah, jadi bentuknya jadi pecahan, yaitu seperti 1 per Y tambah C. Jadi min 1 per Y tambah C. Ini nilai GY-nya. Paham? Semoga paham ya. Nah, setelah kita mengetahui bentuk GY, maka perlu juga mengetahui nilai C atau konstan dengan menggunakan titik yang dilalui, yaitu 0 dan 1, supaya makin yakin bahwa GY itu sudah tepat bentuk kurvanya. Sehingga, nah, tadi kan nilai GY-nya itu kan sama dengan min 1 per Y tambah C. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka kita harus memahami terlebih dahulu sistem dari persamaan keempat. Karena soal tadi itu membahas mengenai persamaan keempat, yaitu misalkan A sama dengan 0
dan 1 titiknya. Dan A itu, 0 itu melambangkan nilainya si GY. Dan 1 itu melambangkan nilainya si Y. Maka dari hal ini, untuk menyambungkan pada soal ini juga, maka kita harus melakukan substitusi. Kita tinggal masukkan nilainya GY itu adalah 0, terus min 1, nilai Y-nya adalah 1, kita masukkan nilainya 1, ditambah C. Nah, min 1 per 1 hasilnya adalah min 1, ditambah C dan 0. Nah, kedua, supaya kita mendapatkan nilai C-nya, maka kedua ruas dikurang, ditambah 1, maka menjadi 1 C. Maka hasilnya adalah nilai C itu adalah 1. Maka hasilnya menjadi GY-nya itu, setelah kita mengetahui nilai C-nya adalah 1, maka menjadi min 1 per Y ditambah 1. Gitu ya, sudah paham kan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu setelah kita mengetahui bentuk dari GY, dari hasil kita mengetahui nilai C-nya, maka harus mencari bentuk persamaan yang menyatakan Y dalam X, sehingga GY sama dengan min 1 per Y ditambah 1. Nah, GY ini kita ganti simbolnya menjadi X, karena kita kan mau mencari nilainya si Y. Maka X sama dengan min 1 per Y tambah 1. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Kita melakukan pengoperasian penjumlahan antara pecahan dengan angka biasa, dalam bentuk angka biasa. Menjadi X sama dengan min 1 tambah Y per Y. Nah, supaya kita bisa mendapatkan nilai Y, maka nilai Y ini dikalikan dengan X menjadi XY sama dengan min 1 tambah Y, terus XY. Nah, kenapa sini bisa menjadi min Y, sedangkan di sini nggak ada min Y-nya? Nah, kedua ruas ini dikurangi dengan Y, maka menjadi XY dikurang Y sama dengan min 1. Nah, setelah itu, nilai Y ini dikeluarkan menjadi Y, buka kurung, X min 1, tutup kurung, sama dengan min 1. Maka kita mendapatkan nilai Y sama dengan min 1 per X min 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya itu adalah min 1 per X min 1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Y adalah Y sama dengan min 1 per X min 1. Maka pertanyaan soal nomor 22 yang bagian A sudah terjawab, menghasilkan Y sama dengan min 1 per X min 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua bagian B di soal nomor 22, yaitu soalnya ada berapa banyak kurva seperti itu yang tadi sebelumnya, itu yang pertanyaan yang A, dan berikan alasan untuk jawaban Anda. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum jawabannya apa? Kalau belum tahu, saya akan jelaskan pertanyaan yang nomor 22 di bagian B. Itu dengan bahwa jawabannya itu hanya 1, karena turunan fungsi dan nilai fungsi hanya ada 1 nilai X. Nah, nilai X itu berapa? Tadi nilai X-nya X sama dengan min 1 per Y ditambah
1. Nah, ini maksud dari satu nilai X, yaitu sama dengan min 1 per Y ditambah 1. Sudah paham kan jawabannya? Nah, mohon maaf apabila pembahasan tadi ada yang masih kurang dalam penjelasannya maupun cara penyampaiannya yang kurang dipahami untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Semoga pada hari ini pembahasannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.